Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pravitarani dari S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Implementasi Cloud Computing Teknologi dan Dampak Terhadap Kelangsungan Bisnis Perusahaan dengan menggunakan metode agil dan studi literatur. Di sini terdapat data jurnal. Yang pertama, dengan judul Implementasi Cloud Computing Teknologi dan dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan dengan menggunakan metode agil dan studi literatur. Dengan penulis Eri Riana, nama jurnal dari Juricom, Jurnal Riset Komputer, volume 7, nomor 3, Juni 2020, halaman 439 sampai dengan 449 tahun 2020. Hal yang akan dibahas adalah yang pertama pendahuluan, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat subjek dan objek penelitian, kelima hasil penelitian, dan keenam kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama pendahuluan. Teknologi informasi telah menggagalkan perubahan yang mendasar sehingga menjadi suatu backbone utama untuk banyak sektor. Cloud computing merupakan paradigma baru yang berkinerja tinggi sistem komputasinya, dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna, dan dapat dikonfigurasi secara khusus. Selain itu, cloud computing juga dapat dikatakan sebagai media yang dinamis. Jasa layanan berbasis on-demand, mempunyai platform dan media penyimpanan, pengelolaannya menggunakan daya komputasi yang handal, virtuasi, serta terukur. Pada sisi yang lain, perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah mulai menjadi konsumsi banyak perusahaan. Dampak positif yang diberikan oleh teknologi informasi kini membuat perusahaan mulai bergantung pada teknologi informasi dan meyakini bahwa teknologi informasi merupakan salah satu jawaban bagi perkembangan bisnis mereka. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian tentang manfaat implementasi cloud computing, dalam hal ini penggunaan cloud computing platform dan bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Berikan gambaran mengenai pengertian cloud computing dan perkembangannya, serta keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang memanfaatkan teknologi cloud computing. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan studi literatur. Semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, ataupun sumber lainnya. Pendekatan metode ini dapat memberikan pengetahuan terkait dengan fitur-fitur dan pemanfaat cloud. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, studi literatur dari penelitian ini antara lain studi literatur komputing, pemahaman tentang cloud computing dengan tujuan memahami istilah, konsep, komponen, jenis penggunaan, jenis layanan, dan lain-lain dari cloud computing. Selain dengan studi literatur, penulis juga menggunakan metode agil. Metode agil sendiri adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian, teknologi cloud, objek penelitian, perusahaan yang menerapkan cloud computing. Yang kelima, hasil penelitian. Pertama, tahap adopsi cloud computing. Implementasi cloud computing dalam bisnis dimulai dengan mengetahui dan adopsi siklus hidup cloud computing. Dengan tujuan setelah implementasi cloud, pengguna dapat memperluas kemampuan cloud computing dengan lebih cepat, mengikuti model yang diadopsi dengan memanfaatkan rekomendasi yang diberikan pada setiap tahap. Pada model siklus hidup adopsi cloud computing dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahapan utama dari model siklus hidup adopsi cloud computing dan tahapan pendukung untuk model siklus hidup adopsi cloud. Tahap utama terdiri dari yang pertama, tahap konsep atau percontohan proyek cloud. Tujuan dari tahap ini
adalah untuk perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan cloud computing untuk bisnis. Kegiatan dalam tahap proof of concept ini antara lain uji coba implementasi, pembelajaran dan evaluasi cloud, serta masukan untuk strategi cloud dan penentuan keputusan program cloud dilanjutkan atau tidak. Tahap strategi dan pemetaan dalam adopsi siklus hidup cloud. Kegiatan dalam tahap ini adalah penemuan dan penilaian cloud, strategi dan pemetaan cloud, mobilisasi dan perencanaan transisi cloud. 3. Tahap model dan adopsi siklus hidup cloud. Bertujuan untuk membuat model dan langkah-langkah dalam pelaksanaan cloud computing. Kegiatan dalam tahap ini adalah pemodelan cloud, referensi model cloud computing, penerapan cloud computing, tetap kelola dan operasi model. 4. Tahap implementasi perencanaan cloud merupakan tahap perencanaan pemilihan teknologi cloud yang cocok sesuai kebutuhan. Kelima, tahap implementasi cloud merupakan tahap penerapan cloud computing. Kegiatan dalam tahap diawali dengan referensi implementasi cloud yang terdiri dari model referensi cloud computing, arsitektur referensi cloud computing, dan implementasi referensi cloud computing. Tahap pendukung untuk model siklus hidup adopsi cloud computing terdiri dari yang pertama, tahap pengembangan cloud. Tahap ini dapat dilakukan dengan pengembangan dari public cloud ke hybrid cloud. Kedua, tahap penggabungan dan pengoperasian cloud. Ketiga, tahap kolaborasi cloud. Keempat, tahap cloud yang kokoh. Tahap penerapan cloud. Tahap strategi penerapan cloud yang tepat sesuai kebutuhan bisnis antara lain. Pertama, tahap pembelajaran. Kedua, tahap analisa. Ketiga, tahap perencanaan dan pemodelan. Keempat, tahap adopsi dan implementasi. Kelima, tahap manajemen. Keenam, tahap pengembangan. Tahap desain cloud. Setelah dilakukannya tahap analisis, maka dihasilkan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tahap selanjutnya, dibutuhkan desain sistem guna membatasi fungsi serta peranan di dalam sistem cloud hosting. Untuk menjelaskan fungsi dan peranan tersebut, dibutuhkan desain virtual machine system dan desain privilege. Desain virtual machine system merupakan rancangan yang menggambarkan fungsi serta peranan hardware dan software dalam sistem cloud computing. Privilege merupakan desain yang menjelaskan mengenai hak akses dari tiap pengguna dalam sistem cloud computing. Alasan penggunaan cloud computing, perbandingan pemanfaatan cloud computing, device yang digunakan, dan fitur-fitur yang ada pada Google Cloud Platform. Dampak positif dari pemanfaatan TI adalah bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menggunakan metodologi cloud computing karena menjadi solusi untuk menghemat biaya infrastruktur TI dalam pengembangan usaha. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan yang pertama, menggunakan metode agile dan studi literatur yang memberi pendekatan sistem namun fleksibel dalam mengevaluasi cloud computing. Kedua, topik cloud computing sangat relevan di era digital, terutama terkait kelangsungan bisnis dan efisiensi operasional. Tiga, studi literatur yang digunakan memperkuat landasan teori dari implementasi cloud dan metodologi agile. Kurangan. Pertama, tidak menggunakan studi kasus lapangan atau data kuantitatif dari perusahaan nyata, sehingga analisis cenderung teoretis. Kedua, jurnal kurang membahas risiko atau tantangan dalam implementasi cloud. Ketiga, meskipun disebut menggunakan metode agile, penjabaran implementasinya dalam konteks penelitian tidak cukup mendalam. Sekian dan terima kasih.